Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita mulai dari seri yang pertama. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan seperti tersebut di dalam kitab Para Raton. Selanjutnya Dewa memang telah menghendaki bahwasanya Ken Arok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh Ken Dedes. Lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki. Tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Arok. Demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung diam. Tak ada yang berani mengucap apa-apa. Akhirnya Ken Arok kawin dengan Ken Dedes. Tetapi ternyata yang terjadi belumlah akhir yang terakhir. Pada saat perkawinan itu berlangsung, maka kekuasaan pun seakan-akan telah berpindah pula ke tangan Ken Arok. Tetapi Ken Arok bukanlah seorang yang lekas puas. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan memandang kepada kekuasaan kerajaan Kediri. Namun persoalan di dalam dirinya masih akan berjalan. Di dalam diri Ken Dedes telah terkandung putra Tunggul Ametung. Bayi itu kelak akan dilahirkan berbareng dengan lahirnya masalah-masalah baru. Demikianlah seperti matahari yang mengelilingi bumi, maka yang pernah tenggelam akan terbit pada saatnya. Dan cerita tentang keluarga ini masih akan berkepanjangan dalam sangkutannya dengan nama-nama yang pernah tersebut di dalam kisah ini. Yang pernah terjadi di Tumapel sudah hampir dilupakan. Rakyat Tumapel sendiri sudah tidak pernah menyebut nama Akuwu Tunggul Ametung yang sudah tidak ada lagi. Mereka tidak pernah mempersoalkan perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes. Semuanya seolah-olah sewajarnya dan seharusnya terjadi. Para pemimpin yang 7 dan para perwira serta Manggolo tidak ada yang membicarakannya lagi. Seperti juga tidak ada lagi yang membicarakan kematian Kepu Ijo. Apalagi setelah rakyat Tumapel melihat kemampuan Ken Arok dalam memerintah. Tumapel tidak lagi Tumapel yang sudah puas dengan dirinya seperti pada saat Akuwu Tunggul Ametung memerintah. Tumapel kini seakan-akan selalu bergolak. Tanah-tanah kering harus menjadi basah dan anak-anak muda yang duduk termenung harus bangkit mesu diri, membentuk kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan untuk tujuan apapun. Demikianlah Ken Arok menjadikan Tumapel semakin lama menjadi semakin kuat dan makmur. Hidup rakyatnya menjadi kian baik, penghasilan pun bertambah-tambah. Ken Dedes yang menyerahkan kekuasaannya dengan diam-diam kepada Ken Arok sama sekali tidak menyesal. Ia melihat perkembangan Tumapel dengan dada tengadah. Bukan saja sebagai seorang permaisuri,
Tetapi sebagai seorang istri pun Ken Dedes menemukan yang tidak pernah didapatkannya sebelumnya. Meskipun Ken Arok lebih sering keluar istana, tetapi Ken Arok tidak pernah melupakannya. Apalagi Ken Dedes mengerti bahwa setiap kali Ken Arok meninggalkan istana, maka sesuatu telah dilakukannya untuk mengembangkan Tumapel. Hanya sekali-sekali saja Ken Arok melupakan kesibukan itu. Ada sesuatu yang masih kadang-kadang dirindukannya, berburu di hutan-hutan seperti yang dilakukan oleh Akuwu Tunggul Ametung. Tetapi Ken Arok telah digerakkan oleh kenangannya pada masa-masa mudanya. Hutan-hutan rindang di sekitar Padang Karautan sangat menarik perhatiannya. Apabila ia sedang berburu di hutan itu, dibawanya Ken Dedes serta dan ditinggalkannya itu di taman yang pernah dibuatnya dahulu, di dekat Padukuhan Baru bagi orang-orang Panawijen. Hari-hari yang demikian terasa sangat menyenangkan juga bagi Ken Dedes itu. Hijaunya Padukuhan yang baru itu memberi kesegaran kepadanya. Ia merasa bahwa ia telah memberikan arti dari hidupnya kepada kampung halamannya. Tetapi ada juga orang yang menjadi sangat kecewa. Perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes telah membuatnya hampir berputus asa. Namun kekerasan hatinya kemudian telah mendorongnya ke dalam tindakan yang kurang bijaksana. Namun ia sama sekali tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Mereka harus tahu bahwa aku pun mampu menundukkan hati Raja Wali yang liar itu." Demikianlah, maka semua usaha dilakukannya. 2 kali lipat dendam yang tersimpan di dadanya harus dituntutnya. Mahesa Agnilah yang mula-mula menyakitkan hatinya, dan kemudian adik perempuannya, Ken Dedes. Masa-masa berburu yang dilakukan oleh Ken Arok menjadi salah satu kesempatan baginya, dan ia telah mencoba untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Maka ketika sepasukan kecil orang-orang berkuda berderap menuju ke hutan-hutan perburuan di sekitar Padang Karautan, dari Padukuhan Baru orang-orang Panawijen, setelah meninggalkan Ken Dedes di taman yang melingkari sendang, maka seekor kuda yang datang dari jurusan lain pun berlari pula menuju ke tempat yang sama. "Terima kasih," berkata penunggang kuda itu kepada pesuruhnya. "Tetapi apabila kau keliru, maka akan kupotong lehermu." "Aku tidak akan keliru. Aku tahu pasti bahwa hari ini Ken Arok pergi berburu." Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, maka ia pun segera memacu kudanya untuk menjumpai Ken Arok dengan beberapa orang pengiringnya. Sudah menjadi kebiasaannya bahwa Ken Arok selalu membuat sebuah tempat peristirahatan di pinggir hutan. Sebuah gubuk kecil yang dikelilingi oleh beberapa gubuk yang lain. Dari gubuk-gubuk itulah mereka pergi mengintai binatang-binatang buruan mereka. Sebelum binatang-binatang itu mereka tangkap hidup atau mati. Tetapi musim berburu kali ini ternyata agak berbeda dengan saat-saat yang pernah terjadi. Ketika Ken Arok sedang mengintai di pinggir sebuah mata air yang sering dikunjungi oleh binatang-binatang buruan yang sedang haus, tiba-tiba ia melihat seekor kuda lewat dengan cepatnya. Segera ia dapat membedakan
bahwa orang berkuda itu sama sekali bukan orangnya. "Hei, kau lihat orang berkuda itu?" Ken Arok berdesis. Seorang pengawal mengerutkan keningnya sambil mengangguk. Ia menjawab, "Iya, hamba melihat." "Siapa?" Kini orang itu menggeleng. "Hamba tidak tahu." Ken Arok mengerutkan keningnya dan tiba-tiba timbullah keinginannya untuk mengetahui orang itu. Karena itu maka katanya, "Aku akan melihatnya." Orang itu berkuda, sedang kita sama sekali tidak membawa seekor kuda pun, karena kuda-kuda kita berada di perkemahan. Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi ia bukanlah orang yang mudah menyerah karena keadaan. Karena itu maka katanya, "Kau tinggal di sini. Kalau para pengawal mencari aku, suruhlah mereka tinggal di sini menunggu. Tetapi sebaiknya hamba pergi bersama." Sejenak Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa pengawalnya itu menjadi cemas. Mereka tidak tahu sama sekali siapakah penunggang kuda yang lewat itu. Tetapi Ken Arok menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya sekedar ingin tahu. Kalau aku menganggap orang berkuda itu berbahaya, maka aku akan memanggil para pengawal." Pengawal itu tidak segera menjawab, tetapi kecemasan masih membayang di wajahnya. Namun dalam pada itu, Ken Arok tersenyum sambil menepuk bahunya. "Aku dapat menjaga diriku sendiri." Pengawal itu tidak menjawab selain menganggukkan kepalanya. "Nah, tetaplah di sini. Jangan cemas." Sebelum pengawal itu berbuat sesuatu, Ken Arok telah meloncat dengan sigapnya. Sekejap saja kemudian, Ken Arok itu seakan-akan telah lenyap di telan rimbunya dedaunan. Sementara itu, Ken Arok sedang menyusup di bawah gerumbul-gerumbul perdu ke arah hilangnya kuda yang mencurigakannya. Ada sesuatu yang tampak aneh oleh Ken Arok pada penunggang kuda itu. Sesuatu yang tidak dikatakan oleh Ken Arok kepada pengawalnya. Tetapi ketajaman matanya dapat menangkap apa yang tidak dilihatnya oleh pengawalnya itu. Sejenak Ken Arok harus merunduk di bawah gerumbul-gerumbul sebelum ia dapat menangkap derap kaki-kaki kuda. Kini kuda itu tidak lagi berlari-lari. Sekali ia mendengar kuda itu meringkik, kemudian berputar di tempatnya. "Tidak jauh lagi," berkata Ken Arok di dalam hatinya, dan perhitungan Ken Arok itu memang tepat. Kini ia melihat penunggang kuda itu sedang termangu-mangu. Menilik sikapnya, Ken Arok menduga bahwa penunggang kuda itu akan berbalik menempuh jalan yang baru saja dilaluinya. Desis Ken Arok. "Aku mencurigainya." Ken Arok pun beringsut semakin dekat. Tetapi ia masih belum melihat wajah penunggang kuda itu. Tiba-tiba sebelum penunggang kuda itu menyadari kehadiran Ken Arok di sisinya, ia merasa kendali kudanya telah ditangkap oleh seseorang. Bukan saja penunggang kuda itulah yang terkejut, tetapi kudanya pun terkejut pula. Sehingga kuda itu meringkik dan berkisar pada kaki belakangnya. Karena penunggang kuda itu sama sekali tidak menyangka bahwa kudanya akan bergeser. Betapapun kuatnya tangan yang memegangi kendali itu,
namun ia tidak dapat menghindarkan dirinya lagi dari kesulitan. Guncangan itu telah melontarkannya dari punggung kudanya. Hampir saja ia terbanting di tanah kalau tangan yang menggenggam kendali itu tidak cepat bertindak. Begitu kendali kuda itu dilepaskan, maka tangan itu pun segera menangkap penunggang kuda yang terlempar itu. Semuanya itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat sekali, sehingga ketika mereka menyadari keadaan diri masing-masing, penunggang kuda itu telah berpegangan pundak Ken Arok erat-erat. Sedang Ken Arok pun berusaha untuk menahannya agar ia tidak terjatuh. Tanpa mereka sadari, maka sejenak kemudian mereka pun saling berpandangan. Dan sekali lagi mereka terkejut karenanya. Perlahan-lahan Ken Arok melepaskan penunggang kuda yang kini tersenyum kepadanya sambil berkata, Terima kasih tuanku. Bukankah tuanku aku Tumapel yang bijaksana? Ken Arok mundur selangkah. Dipandanginya orang itu dengan tatapan mata yang hampir tidak berkedip. Apakah tuanku sudah lupa kepada hamba yang hina ini? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kau Ken Umang. Ken Umang mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Bukankah hamba masih yang dahulu? Yang berbeda adalah justru tuanku. Tuanku sekarang bukan sekedar salah satu dari pemimpin yang 7 di Tumapel. Tetapi tuanku adalah seorang Akuwu. Meskipun kekuasaan itu, tuanku dapat dari Tuan Putri Kendedes yang cantik tiada taranya itu. Ken Arok tidak segera menjawab. Ia masih terpaku memandang Ken Umang dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Kenapa kau berbuat seperti ini? Berpakaian laki-laki dan sengaja mengganggu masa berburu kami. Siapa yang mengganggu tuanku? Hamba sama sekali tidak berbuat apapun di sini. Hamba hanya lewat dan tidak ada peraturan yang melarang seseorang lewati hutan ini. Bohong! Bentak Ken Arok. Kau pasti sengaja melakukannya. Justru kau tahu aku sedang berada di sini. Ken Umang mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa sambil melangkah maju. Tuanku sekarang menjadi pemarah. Apakah seorang Akuwu harus seorang pemarah seperti Akuwu Tunggul Ametung? Ken Arok tidak menyahut. Tetapi tuanku lain sekali dengan Akuwu yang terdahulu. Persamaannya, keduanya adalah suami Kendedes. Tetapi masih juga ada perbedaannya. Tuan tidak mendapatkan seorang gadis lagi. Diam! Ken Arok hampir berteriak. Terdengar ia menggeram. Kalau saja kau bukan seorang gadis, maka aku tampar mulutmu. Tetapi Ken Umang masih saja tertawa. Bahkan ia berkata, Memang tuan, aku masih seorang gadis. Kenapa tuanku tidak menginginkan seorang gadis? Tuanku dapat berbuat apa saja menurut kehendak tuanku setelah tuanku merampas kekuasaan itu dari tangan Kendedes. Diam! Diam kau! Tetapi Ken Umang tidak terdiam karenanya. Ia masih tertawa. Perlahan-lahan ia mendekati Ken Arok. Ketika Ken Umang meraba ikat pinggang kulit yang membelit di perutnya, Ken Arok sama sekali tidak beringsut dari tempatnya.
bahkan ia berdiri saja seperti patung. Dengan jari-jarinya yang lentik itu, Ken Umang seakan-akan menghitung butiran-butiran berlian yang terpahat pada timang ikat pinggang Ken Arok. Kemudian disentuhnya pula ukiran keris yang terselip pada ikat pinggang di punggungnya. Perlahan-lahan Ken Umang berdesis. Tuanku memang gagah sekali. Ken Arok masih tetap mematung, dan Ken Umang bertanya seterusnya. Apakah tuanku hanya seorang diri? Ken Arok menggeleng, seperti anak-anak yang dituduh melempari buah-buahan di halaman. Ia pun menjawab, "Tidak, aku tidak seorang diri." Di manakah kawan-kawan tuanku sekarang? Di gubuk-gubuk itu. Ken Umang tersenyum manis sekali. Dirabanya janggut dan jambang Ken Arok yang pendek dan teratur rapi. Maaf tuanku, ternyata bukan tuanku yang mencari hamba seperti yang pernah hamba katakan, tetapi hambalah yang mencari tuanku. Sentuhan tangan Ken Umang benar-benar serasa seperti api yang menyentuh minyak yang tersimpan di dadanya. Adalah jauh berbeda sekali dengan Ken Dedes. Ken Dedes adalah titik-titik embun di teriknya matahari. Sejuk sekali. Apabila hatinya sedang membara, maka sentuhan tangan Ken Dedes adalah sentuhan ketentraman yang damai. Tetapi sentuhan tangan Ken Umang telah mendidihkan darahnya, sehingga Ken Arok sama sekali tidak dapat mendinginkannya dengan usaha yang bagaimanapun juga, ketika kemudian seluruh isi dadanya terbakar. Semua pengawalnya menjadi gelisah karena Ken Arok tidak segera kembali ke tempatnya. Seorang pengawal yang menunggu Ken Arok di tempat mereka melihat seekor kuda melintas, hampir-hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk menyusul Akuwu. Tetapi ia masih bertahan. Kalau ia pergi menyusul, itu berarti ia telah melanggar perintah. Bahkan kepada pengawal-pengawal yang lain pun ia telah memberitahukan bahwa Ken Arok tidak ingin seorang pun mengikutinya. "Apa kau tidak berusaha mencegahnya?" bertanya seorang kawannya. "Aku sudah berusaha, tetapi Akuwu tetap pada pendiriannya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu atasnya?" Pengawal itu tidak menyahut, tetapi yang lain bergumam, "Tetapi kalau Akuwu tidak mampu mengelakkan bahaya itu, apakah kemampuan kita dapat menolongnya? Setidak-tidaknya kita dapat membantunya. Kalau bahaya datang beradu dada, aku kira Akuwu benar-benar dapat menjaga diri. Tetapi bagaimanakah halnya apabila ada jebakan yang tidak disangka-sangka?" Semuanya diam sejenak. Kemudian seorang yang sudah berusia agak lanjut berkata, "Kita tunggu sebentar lagi. Kalau Akuwu tidak segera datang, kita mencarinya." Semuanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka pun kemudian kembali ke gubuk masing-masing, kecuali seorang pengawal yang diharuskan menunggu di tempat mereka berpisah dengan Ken Arok. Pengawal itu sama sekali tidak memperhatikan lagi kepada binatang-binatang buruan yang minum di genangan air yang ditungguinya, karena hatinya semakin lama menjadi semakin gelisah. Sementara itu, Ken Arok yang sedang dibakar oleh api yang telah menyentuh perasaannya
Di masa-masa ia masih berkeliaran di hutan-hutan di sekitar padang karautan ini, apapun pernah dilakukannya. Merampas, merampok dan juga memperkosa. Tetapi kini sebagai seorang Akuwu, ia tidak berdaya melawan lembutnya tangan-tangan Ken Umang yang menyeretnya ke dalam lembah yang berbahaya. Ken Arok menyadari dirinya ketika ia sudah hangus terbakar. Dengan wajah merah padam ia memandang dirinya sendiri. Kemudian gadis yang masih saja tersenyum di hadapannya. Apakah tuanku menyesal? Bertanya Ken Umang. Ken Arok berdiri gemetar. Kalau tuanku menyesal, tuanku masih mempunyai jalan keluar. Ken Arok tidak menjawab. Tuanku dapat membunuh hamba sekarang, kemudian tuan dapat terlepas dari semua akibat perbuatan tuan. Wajah Ken Arok menjadi semakin tegang. Ditatapnya wajah Ken Umang yang cerah oleh senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Namun Ken Arok seakan-akan telah benar-benar membeku, sehingga ia tidak mampu berbuat apapun juga. Perlahan-lahan Ken Umang berdiri dan mendekatinya. Sekali lagi ia meraba janggut dan jambang Ken Arok yang pendek itu. Tuanku dapat membunuh hamba. Bukankah tuanku membawa keris dan pedang? Mudah sekali. Inilah dada hamba. Tiba-tiba Ken Arok menggelengkan kepalanya dengan nada yang berat. Ia pun berkata, "Tidak, aku bukan pengecut. Aku adalah seorang laki-laki." Maksud tuanku? Ken Umang mengerutkan keningnya, tetapi hatinya melonjak kegirangan. Kalau ia berhasil, maka ia akan dapat duduk di samping anak pedesaan Panawijen itu. Setidak-tidaknya, ia akan mendapat sebagian dari kekuasaan atas Tumapel yang akan melimpah kepada anak-anaknya kelak. "Pergilah, kembalilah ke Tumapel," desis Ken Arok itu. Ken Umang berdiri termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Ken Arok yang masih tegang. "Sudah aku katakan, aku bukan pengecut. Apakah kau masih tinggal di rumah Witantra?" Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di rumah yang kosong itu lagi. Tetapi hamba berada di rumah bibi hamba. "Utusanku akan mencarimu. Sekarang pergilah. Pengawal-pengawalku sudah terlampau lama menunggu." Ken Umang tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, Hamba akan kembali mendahului tuanku. Hamba selalu menunggu titah tuanku, apapun yang harus hamba jalani. Ken Arok tidak menjawab. Dipandanginya saja Ken Umang yang membenahi pakaian laki-lakinya, kemudian naik ke atas punggung kudanya yang sedang enak-enak makan rerumputan yang muda itu. Sekali lagi Ken Umang berpaling sambil tersenyum. Sebuah panji-panji kemenangan telah berkibar di hatinya. Ia telah berhasil menundukkan seekor burung Raja Wali yang menguasai seluruh langit. Hamba minta diri tuanku. Hamba mohon maaf apabila tuanku tidak berkenan di hati, berkata Ken Umang. "Pergilah." Hamba tuanku, mungkin hamba memang sudah tidak diperlukan lagi. "Aku bukan pengecut." Ken Umang menganggukkan kepalanya. Kemudian sambil melambaikan tangannya, Ken Umang menggerakkan kudanya dan meluncur di antara semak-semak perdu dan batang-batang ilalang. Ketika Ken Umang hilang di balik rerumputan,
Maka Ken Arok pun menarik nafas dalam-dalam. Kini ia mempunyai kesempatan untuk menilai dirinya. Aku sudah dijebaknya, desisnya. Tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari gairah hidupnya yang menyala-nyala. Dan tiba-tiba terperciklah pengakuannya. Agaknya aku memang memerlukannya. Aku memang memerlukan yang lain dari Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok menghentakkan kakinya. Mudah-mudahan aku tidak terjerumus ke dalam kesulitan karenanya, desisnya. Namun demikian terbayanglah selembar mendung yang akan mengambang di langit Tumapel. Apa boleh buat? Sambil menundukkan kepalanya, Ken Arok pun kemudian berjalan kembali ke tempat pengawalnya menunggu. Dicobanya untuk menghilangkan kesan dari apa yang telah terjadi. Tidak seorang pun yang boleh tahu, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Demikianlah, maka Ken Arok pun kembali ke tengah-tengah pengawalnya tanpa memberikan jawaban apapun ketika pengawalnya bertanya tentang orang berkuda itu. Aku tidak menemukannya, jawabnya. Mungkin kalau aku juga mempergunakan seekor kuda, aku dapat mengejarnya. Pengawalnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun masa berburu kali ini tidak begitu menarik lagi bagi Ken Arok. Ia sendiri tidak begitu gairah mengejar binatang-binatang buruannya. Bahkan belum lagi sepanjang waktu yang direncanakan, Ken Arok sudah memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap kembali ke padang karautan. Ken Arok sendiri tidak dapat mengerti kenapa justru dalam keadaan yang demikian, wajah Ken Dedes selalu terbayang di pelupuk matanya. Kita percepat masa berburu kali ini, katanya kepada pengawalnya. Pengawalnya menjadi heran, tetapi tidak seorang pun yang bertanya. Besok pagi-pagi kita tinggalkan tempat ini. Para pengawalnya hanya saling berpandangan. Apa yang sudah kita dapat dari perburuan kita kali ini? 2 helai kulit harimau, 1 helai loreng, dan 1 helai hitam. Sepasang tanduk menjangan berangga, jawab pengawalnya. Baru itu, hamba tuanku. Ken Arok mengerutkan keningnya. Badak bercula 1 yang tuanku inginkan masih belum kita dapatkan, berkata pengawalnya pula. Kemudian katanya, dan bagaimana dengan kulit lembu liar yang kita panggang hari ini? Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, tetapi itu sudah cukup. Aku ingin mengalasi tempat dudukku dengan kulit harimau loreng itu untuk mengganti alas yang sudah tua. Bukankah kau sertakan kepala harimau itu pula? Hamba tuanku, sudah cukup. Kita akan segera kembali ke padang karautan. Ken Dedes pasti sudah menunggu. Maka ketika matahari terbit di pagi harinya, iring-iringan itu pun telah meninggalkan hutan perburuan kembali ke taman di sebelah padukuhan Panawijen yang baru. Derap kaki-kaki kuda yang melontarkan debu di atas rerumputan yang kering di padang karautan segera menarik perhatian orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.